Hadirin, hadirat sekalian yang hadir pada malam hari yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, Ibu tidak ada, Bapak-bapak, kemenakan anak-anak, sanak saudara sekalian dari berbagai wilayah di Kabupaten Solok yang bodanga hadir pada malam hari ini yang menghormati. Ambo sengaja pulang untuk acara malam kini. Artinya apa? Artinya Ambo menganggap acara malam kini itu acara malam yang penting sekali. Kenapa? Karena lah 10 tahun Ambo tidak akan tuh bupati. Mudah-mudahan sesudah pemilu kini kok balik Ambo mencari ketua bupati boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling prinsip adalah iko waktu-waktu yang sangat menentukan bagi Kabupaten Solok. Kalau dari segi aturan, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, undang-undang kok sendiri Ambo yang membuat. Jadi Ambo membuat undang-undang pemilu serentak. Nanti ada jangka waktunya sehingga pada satu titik nanti itu pemilu itu seluruh Indonesia sama. Kalau hendaknya ganti di Pak Jokowi. Karena itulah dahulu setiap hari hampir awak mendengar ada pemilihan di daerah-daerah kabupaten kota. Sehingga negaraku sibuk dengan pilkada saja. Hampir sekali 2 hari, sekali 3 hari itu. Nah, dengan disatukan Niko, kita harapkan nanti pemilu itu seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, sekali 5 tahun saja pemilu kepala daerah. Di luar itu, kita fokus untuk memikirkan bangsa dan negara. Yang kedua, undang-undang desa. Ambo sampai pagi-pagi membuat undang-undang desa, sampai dirawat di rumah sakit karena maraton membahas, termasuklah dana desa. Jadi kalau tadi terkait apa yang disampaikan Adinda dari Terletak Pauh, Firman ya, dengan Pak Wali, tentang pemekaran itu satu hal yang sangat dimungkinkan. Kalau di Baso Minangnya kan baju gadang besi bak ya tuh, itu dibolehkan. Kalau Baso Minangnya, kalaulah setuju sebenarnya Nagari Induk, kemudian syaratlah terpenuhi, itu tidak ada pemerintah daerah sekedar administratif akan menjalankan. Sama halnya dengan pemekaran kabupaten. Jadi kalau nan punya bana nalah setuju Pak. Artinya apa? Di Minang ada semacam petatah petiti. Masalah padi orang Singkarak, masaknya bertangkai-tangkai, setangkai haram dan ampun. Kabek sebalik bu sinta, jarang urang dan mongkai. Tibo nan punyo lareh saja. Kalau nan induk banana berkerilan sebenarnya Pak Ed nanti tinggal stempel selit. Nah, terjawab nah, mungkin. Nah, karena itu tolong sukseskan di Moropaneh dan Terletak Pauh. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, walau bagaimanapun dalam kehidupan ada Einstein ahli fisika, teori relativisme. Beliau mengatakan ada 3 hal orang yang tidak objektif dalam berpikir. Salah satu yang tidak objektif itu adalah kalau bercerita tentang kampungnya. Ambo kalau negari Ambo Kabupaten Solok di orang tagak. Itu tidak objektif, siasalah orang pandai, orang bodoh, orang lemah. Kalau bicara kampungnya, pokoknya yang terbaik di dunia. Ya kan? Karena itu rindu pulang kampung. Nah, kini saatnya kita untuk rindu itu kita implementasikan. Kita jawab persoalan itu. Ambo dengar tadi mulai dari Simpang Tanjung Nanampe sampai ke Lolo Surian, Labu Kupu malam hari kini. Artinya itu kanlah sepakat awal. Alhamdulillah. Yang kedua tentang kecainya tidak objektif orang kalau menceritakan orang gaek. Seburuk-buruk orang gaek, awak tetap yang terhebat orang gaek awak masing-masing. Itu ahli fisika dunia, orang jenius menyampaikan itu. Karena itu, Ambo ingin memberikan raso itu. Memberikan raso itu kepada kita yang hadir. Dan tolong sampaikan salam Ambo kepada seluruhnya yang tidak hadir.
di kampung-kampung awak. Basuh Datuk Rajo Nansati berpasan dan sekali gua. 5 tahun lain mu tak ke satu le Pak. Tak keturun ambo seperti gua lah. Ambo akan menghadapi akhirat salah. Karena lah panek urusan pemerintahan kau 40 tahun. Tapi nan sekali ko sabuang selapih hari patang si bongsu dak beradik lain ambo. Karena itu, ambo berharap jangan ada yang keluar dari barisan. Tolong bana sampaikan. Jangan ada berbeda pendapat. Kita lah merasakan apa yang beliau sampaikan di Pak Guru tadi. Kan, bagaimanapun itu ditentukan oleh pemimpin. Sukses manajemen itu ditentukan oleh kepemimpinan. Kepemimpinan itu ditentukan oleh pemimpin. Siap pimpin. Jadi harus merasakan bahwa di tangan awak kok lah, di tangan awak bersama kok. Karena kalau ndak di tangan bersama, ndak jadi loh. Awak memilih pemimpin yang awak cintai, yang awak harapkan. Bapak Ibu, barangkalilah jadi rahasia umum bahwa kini kan kuranglah betandang pitih di mama. Ulah pitih berubah penganak. Padahal apalah pitih 100.000. Kadang-kadang lapik sembayang nih bok cie. Itulah berubah penganak. Pemerintahan kau tidak sekedar itu. Pemerintahan kau jauh lebih kompleks daripada sekedar pitih 100.000 sekali 5 tahun. Awak tak kunyang dek kunyi. Awak tak lama di santan. Tak bisa terbalik. Kok berpiti-piti seorang lah. Kok kayo seorang. Apalagi kalau kayo sombong pula gitu. Iya kan? Itu harga diri. Orang Minang ni kok Pak, tak bisa di Bali. Ambo yakin, tak kunyang dek kuning. Ketika ambo menyurati adik Armando, berapa waktu yang lalu ambo sabit itu. Kalau orang Minang dia go jabatan, dia gojo pitih, itu orang tidak bisa. Kok kayu Pak, kayu seorang lah, kami tidak minta. Kok cadik Pak, cadik seorang lah, kami tidak bertanya. Kok bagak seorang lah, kami tidak bercakap. Tapi dek budi kalah kami. Itu kita pacik di Menangkap. Dek budi kalah. Bukan dek songket cie, pitih 100.000 di dalam, amplop 200.000. Tidak bisa Pak di Bali. Ambo melihat ada gejala itu di Kabupaten Solok begini. Dan itu harus antisipasi. Tak bisa terbalik. Hanya 100.000, 200.000. Jangan diundang beko Pak Wali. Adolah yang diundang-undang terdengar demo kan. Coba ambo minta bana ke Pak Wali menjalin ke kawan-kawan. Ambo kalau ndak berkumpul lo tapi ambo tak bisa lama lo di sekolah. Ndak berkumpul lo ini gadi. Kan hak ambo lo mengumpul kalau ada orang mengumpul. Ambo undang lo lah cara beradek kan. Tapi seperti itu prinsip. Karena itulah 3 alasan itu ambo ingin bana pedang sabang selapih hari patang si bungsu indak beradik lain. Iko penentuan bagi ambo nalah tu. Ambo lah 35 tahun lamanya di pemerintah. Cukup kanyang. Sehingga ketika ambo ditawar-tawarkan jabatan, ambo dipanggil di Pak SBY, ambo sampaikan Pak, ambo lah cukup lah sampai. Lah latihan. Mulai dari tukang ketik di kantor gubernur sampai kepala seksi, kepala bagian, kepala biro, sekretaris gubernur, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri. Itulah kira-kira lah botak saya kepala ke belakang. Nah, anak lah kadang saya kira, cucu lah kadang saya. Awak habis hari untuk ngurus negara. Lah saat untuk memikirkan diri sendiri. Ketika ambo ditawar-tawarkan jabatan, benda lain. Cukup masuknya itu lah habis gitu. Kan hidup kok menurut pengajian apa buya-buya awak dipergilirkan. Masa awak saya taruh ganti-ganti lah. Ada lo saatnya untuk orang, ada saatnya untuk nanti Pak Ed kalau lah terpilih pikir lo kader untuk kedatang. Jepang Adli kan? Ya mungkin jalan kini nanti lah. Kalau terpilih lah 10 tahun lah. Tapi memang harus ada sustainabilitas. Siapa yang menjago Iko? Ambo ingin mengutip pernyataan yang sangat heroik dari Bung Hatta. Bung Hatta itu membela Indonesia di KMB, Konferensi Meja Bundar
Beliau mensitir sebuah tulisan dari Ernest Renan, orang Prancis. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Negeri itu tumbuh dengan kekuatan. Kekuatan itu sekarang ada di tanganku. Indonesia hanya wakili di orang ketek dari Minangkabau berundiang di Belanda. Seperti itu. Karena itu harus nampakkan heroik militansi di dalam pemilihan. Aku berharap seperti itu. Awak samo yang hadir kini dan tolong pasan abo ke sana yang lain. Awak alun bawa kampanye kok awak semua awak bro. Kalau kampanye lah biru dari kolek. Bapak dan sanak-sanak sekalian, pembangunanku harus sustainable. Ambo kalau nanti atau berkelanjutan, kalau terpilih nanti awak, ambo masih bisa memberikan kontribusi, masih bisa memberikan pemikiran-pemikiran. Ambo masih membaca referensi internasional, ambo masih membaca referensi nasional, ambo masih bisa saran. Kalau adik ambo itu, ambo pijakan kaki ya kalau nak mau. Tapi kalau orang lain baca pak, apa seharinya gini enggak. Tapi kalau adik kan enggak pernah berhenti jadi adik kan. Di situ ambo ingin menyangkut apa-apa pun begitu. Masa kudu sana awak enggak bisa ngecek. Tapi kalau orang lain berpikir misi daftar tamu salah 2 hari loh. Tapi kalau di sana awak enggak, nyuka pulang, nyuka mari, nyuka lalu loh ke Lugu Selasih, nyuka lalu juga ke Sikinjang, diambil sepanjang jalan, masih bisa awak berundiang. Masih ada hal-hal yang terasa, walaupun mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi karena ada keterbatasan. Tapi setidak-tidaknya awaklah menyampaikan sesuatu harapan. Kalau tidak terpikir dinyo, kini minggu datang, kalau tidak bulan datang, kalau tidak tahun datang, tapi pasti akan terpikir. Kecintaannya itu pasti tidak akan berubah. Apalagi pemimpin kini dipilih secara langsung. Setiap orang itu berjasa kepada awak. Setiap orang milih itu berjasa dan memberikan amanah kepada Allah. Itu kita kanak-kanak. Jadi itu kita pilih karena mana itu teri. Kalau lalu auto BA1 nanti stop jangan berhenti juga gitu. Walaupun yang disampaikan itu apa terserah. Tapi orang awak kok perlu dihargai. Gitu. Orang awak kok kan namanya egaliter. Tidak ada orang yang tinggi di orang awak. Yang tinggi itu hanya budi. Akhlak. Betul kan? Kok datuk-datuk di ujung banyak. Tapi kalau nya berbudi, awak kan sakan sih. Karena itu nanti Pak calon bupati kalau terpilih, yubana-bana abdikan diri itu untuk rakyat. Niat dari awal. Bismillah, ambo ya Allah, kalau jadi, ambo jadi bupati, jadi wakil bupati, ya ambo akan wakafkan diri ambo untuk kebaikan. Karena tidak selamanya ada kesempatan itu. Kok sempat awak jadi wali negari diniatkan loh. Besok ambo wakafkan diri ambo untuk mengabdi. Karena sudah itu tidak ada. Setidak-tidaknya dikana nanti. Jadi catatan bahwa ketika itu setidak-tidaknya lebih daripada itu adalah amal. Ibadah bagi awak. Itu pemimpin. Ambo alun jadi terpilih lambo nasihati harusnya nanti lah terpilih. Tapi timba balik kan. Seluruh kecamatan, bukan satu kecamatan, 2 kecamatan, 3 atau sampai Pantai Cermin saja enggak. Tapi seluruhnya, utara, tengah, selatan. Nah karena itu yang punya akses tadi ambo mendengar dari Dinda Firman ya. Berkeluarga di Moropaneh. Itu kan bisa ada akses untuk mengembangkan Moropaneh. Mungkin yang lain juga seperti itu. Nah, apa alasan awak? Yang pertama, Adinda Edko lama jadi anggota DPRD, lah berpengalaman jadi anggota DPRD, lah mengerti tentang pemerintahan daerah. Yang kedua pernah jadi wakil bupati. Kini DPD Golkar Provinsi Pulau, jadilah kaya pengalaman tuh untuk Pak Wakil Bupati itulah calon. Beliau doktor di manajemen, di bidang manajemen. Jadi kau akan spell nama orang kini kan. Akan cocok nanti satu orang pengalaman, satu akademisi dan ilmuwan. Nah, bergabung 2 orang kok kan hebat Kabupaten Solok tuh. Orang berpengalaman dengan para ilmuwan, pemikir dan operasional.
Hebat nanti, mudah-mudahan lah seperti itu. Karena itu kalau banding-bandingkan dengan calon lain, ya bolehlah silakan secara objektif dinilai gitu. Secara objektif dinilai. Jadi bukan karena banyak pitih, bukan karena itu. Yang pitihnya untuk inyo aja, dan urusan awak urusan pemerintahan. Kan tak nyogian pitih untuk pemerintahan. Malah nyambil lo pitih pemerintahan untuknya. Untuk penendak untuk gajinya aja. Ya kan? Karena itu tak sila awak dengan itu. Tak sila awak itu. Kalau ambo tak perlu mencari pitih, ambo lah kayo. Itu sering orang mengutarakan itu. Tapi kalau berdabu awak dilihat pastinya. Iyalah seperti itu sikapnya selama kau. Selama kau ngalah jaleh dulu. Lai taatnya aturan sebagai warga selama kau. Kalau tidak itu cerita nama. Jadi banyak kita harus makin kritis melihat calon-calon. Tidak hanya dipoto saja. Kadang-kadang orang kini udahlah panek-panek calik sefoto nang gagah. Tidak sesederhana itu. Kesalahan awak memilih itu akibat buruk. Ada sebuah kisah rajo-rajo Imam Ghazali menyuruh satu negeri yang menjadi negeriku. Negeri itu tumbuh dengan kekuatan itu ada di tanganku. Jo itu nyobela Indonesia. Denadoi klien gini sadoja. Kata Bung Hatta. Alaisa pejuang seperti itu awak. Lain seperti itu pakai awak dalam mendukung. Aku harapkan mungkin pasan namboran dan seketek malam ini bisa ya setitik dilawian sekapa digunungkan. Tolong lewakan kedosan-dosan awak yang malam kini tidak hadir. Dulu waktu Pak Edko calon wakil gitu, berkumpullah wakil-wakil seluruh nagari Kabupaten Solo ke rumah Bukit Ampuang ya. Ambo pesankan, mana nagari kok dari mulai Suli Aye peninjauan, Sanyang Bakar, ambo pesankan. Ambo berpesan tolong sampaikan seluruh nagari. Pilih ku aja. Kalah bagus mal DPR gitu. Jepak apa kan? Pasam Suraim berdua waktu itu pasangkan. Tapi seluruh nagari. Karena ambo merasa berusaha ke seluruh negari di Kabupaten Solo. Nah, kalau ada akses ke negari-negari lain, ambo minta tolong sampaikan dia pesan ambo seperti itu lihat. Tapi kalau Pak Ed bisa mengumpulkan seluruh negari di Siko, diulang dulu boleh. Karena itu dosa awak. Itu bukan orang lain, itu dosa awak. Jadi pendekatan kekeluargaan Iko yang perlu dilakukan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ambo baru membaca buku naskah konstitusi tulisan Muhammad Yamin, 2 buku apa. Bagaimana sejarah konstitusi awak lahir. Buku itu sangat langka. Ada satu kalimat di situ disebutkan negara Indonesia disepakati sebagai negara kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Karena itulah pasal 33 Undang-Undang Dasar itu disebutkan kan, baso ekonomi awak, ekonomi gotong royong, kekeluargaan. Pemimpin itu adalah bapak dalam negara kekeluargaan. Kalau adonan tangka itu anaknya juo, adonan nelok laku itu anaknya juo, adonan penyepai itu anaknya juo. Nah. Tapi kekeluargaan kau harus bangun. Harus bangun satu kesatu. Kalau seluruhnya kompak, itu menjadi sukses apa? Kadang-kadang kekompakan kau dalam bangsa kurang. Ambo melihat di dalam perkembangan terakhir dalam bernegara itu kini sedang bermasalah. Tiap hari bercakap di Facebook. Ya, ka man tasya. Tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in. Kuncinya itu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mengambil. Tapi ikhtiar perlu kita lakukan. Iko kopi ko hambo kini ko. Takdir hambo dapat minum kopi.
Tapi kalau tidak ambil kan tidak jadi. Nah, disitulah ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.